Nah, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam sholat? Apakah yang suaranya mendayu-dayu dan suaranya indah, dan suara itu menjadi pertimbangan menjadi imam sholat? Maka para ulama dalam berbagai kitab, ini kitabnya saya saya ambilkan dari beberapa kitab, ada dari kitab Asy-Syarqawi, ada dari kitab Riyadul Badi'ah. Orang yang paling berhak menjadi imam sholat itu yang pertama dicari dulu fal afqah, orang yang paling alim, orang yang paling pinter, fal a'lam, orang yang paling alim, orang yang paling pintar. Kemudian baru fal aqra. Aqra itu orang yang bacaannya paling bagus, fasih, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Baru itu nomor 2. Bukan suara loh ya. Suara nanti ada urut-urutannya sendiri. Suara itu menjadi pertimbangan menjadi imam sholat, tapi nomor nanti sih. Ya, urutan yang pertama fal afqah, yang paling ahli fikih, yang paling alim. Baru yang kedua fal aqra. Fal aqra itu orang yang bacaannya lisannya paling fasih. Yang mencakup fal aqra itu kalau para ulama mengartikan lisannya paling fasih, hafalan Qur'annya paling banyak. Mungkin dia hafal Qur'an, bisa jadi. Bukan suara, kalau suara pertimbangannya nanti. Kenapa? Sekarang begini. Kenapa ke orang yang alim lebih didahulukan daripada orang yang bacaannya paling fasih? Ya toh? Sekarang begini. Saya kasih contoh. Si Nabil dengan si Fadil. Ini si Fadil hafalan Qur'annya dia hafal 10 juz. Fadil hafal 10 juz. Wah, keren Fadil. Si Nabil hanya hafal surat Al-Fatihah dan Kulhu. Tapi si Nabil tentang fikih dia sangat menguasai. Masalah ini dia ngerti, masalah ini dia ngerti. Maka kata para ulama, fal afqah yuqaddam. Yang ahli fikih dahulukan walaupun dia hanya hafal surat Al-Fatihah daripada si Fadil yang sudah hafal 10 juz. Yang pertama tetap fal afqah fal a'lam. Alasannya satu, ada beberapa alasan. Alasannya kenapa? Orang yang paling alim jadikan dia imam. Kalau di sini sama ada yang ngimami, sopo sing paling alim? Maju. Andre paling alim, maju Andre. Alasannya kenapa? Kok orang yang paling alim dijadikan imam? Alasannya yang pertama ikut Kanjeng Nabi karena li'annahu sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin lis-salati min ghairihi ahfadhu minhu. Karena Rasulullah itu ketika nyuruh Kanjeng Nabi ada udzur untuk menjadi penggantinya Kanjeng Nabi ngimami sholat, itu Kanjeng Nabi nyuruhnya Abu Bakar. Kalau pijakannya adalah orang yang paling hafal Qur'annya paling banyak, tentu Kanjeng Nabi tidak milih Abu Bakar karena ada sahabat yang lebih banyak hafal Qur'an, lebih banyak hafalannya Qur'an. Abu Bakar mungkin hafalan Qur'annya kalah dengan sahabat yang lain, tapi secara fikih, secara keilmuan, ilmunya Abu Bakar waktu itu tidak ada yang menandingi. Makanya Kanjeng Nabi milih Abu Bakar. Ya milih Kanjeng Nabi. Apalagi cuman suara. Suara itu pertimbangannya nanti. Lah kalau suara kenapa Kanjeng Nabi gak milih Bilal aja? Bilal, kamu yang ngimami. Suara yang terkenal paling indah suaranya Bilal, suaranya Abdullah ibnu Umi Maktum. Kan itu mestinya. Tapi Bilal tidak pernah disuruh Rasulullah untuk ngimami. Yang disuruh malah Abu. Itu menunjukkan apa? Kealiman dalam
menjadi imam itu prioritas yang nomor 1. Walim dahulukan, walaupun suaranya biasa-biasa. Alim dahulukan, walaupun kefasihannya, kehafalan Qur'annya kalah, tidak apa-apa. Alim dahulukan, itu yang pertama. Yang kedua alasannya, ini penting ya. Ini karena sekarang ini susah saya ini. Sekarang ini susah karena ada ulama yang baca Quran wis enak-enak, menurut saya bacaan Qurannya salah, itu dihina-hina hanya gara-gara suaranya kurang enak. Ya kok suara iki lho. Nyari ra penyanyi sing suaranya enak kok jadi imam. Yang kedua alasannya apa? Kata para ulama, li'annal ihtiyaj lil fikhi fi salat aktsar likasratil waqa'i fiha. Kenapa yang didahulukan bukan mereka yang paling banyak hafalannya, tapi yang ngerti fikih yang lebih didahulukan, yang alim yang lebih didahulukan? Karena kejadian-kejadian dalam salat, hal-hal yang dibutuhkan fikih dalam salat itu lebih banyak daripada hanya sekedar bacaan. Contoh kemarin, kapan saya ngimami yang enggak duduk itu? Tadi malam apa? Tadi malam ya? Bukan kemarin, tadi malam sholat Isya ya. Tadi malam saya ngimami sholat Isya. Waktu saya sudah rakaat kedua, saya berdiri. Anak-anak, subhanallah. Kaget aku sampean. Subhanallah, bener anak-anak baca subhanallah. Berarti makmum yang cerdas. Ya, berarti makmum Darut Tauhid cerdas-cerdas. Subhanallah, imamnya salah, maca subhanallah. Tapi saya posisinya sudah agak berdiri, sudah melebihi haddur ruku', sudah posisi berdiri. Saya enggak boleh balik. Walaupun ekocai subhanallah, karena posisi saya sudah berdiri. Kalau saya duduk lagi sudah dalam kondisi ruku', maka kok saya duduk, maka saya batal, sak makmumnya ikut batal. Maka saya teruskan. Lagi kalau imamnya enggak ngerti, sudah berdiri, Allahu Akbar, subhanallah, tojuk boleh. Batal enggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena dia sudah talabus biwajibin. Karena dia sudah melakukan kewajiban yang berupa apa? Berdiri untuk mengejar yang sunnah. Duduk tahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah. Sudah melakukan wajib untuk turun dalam melakukan sunnah, itu hukumnya tidak boleh. Kok saya berdiri? Ini kalau imamnya nggak ngerti, imamnya bodoh, berdiri. Subhanallah sudah berdiri, tojuk boleh. Wah, batal mbek makmum-makmumnya batal. Maka kasratul waqa'i, banyaknya kejadian-kejadian dalam sholat itu membutuhkan solusi yang cepat. Siapa yang bisa memberikan solusi yang tepat dan cepat? Masuk sholat sih mikir, tepat dan cepat. Ya, siapa yang tahu? Yaitu orang yang alim, orang yang al-afqah, orang yang a'lam. Maka hal itulah yang menjadikan para ulama bahwa alim itu lebih didahulukan daripada apa? Yang paling pinter bacaannya, yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya. Apalagi ditambahi wis ngalim apal Qur'an, wah tambah nemen, dahulukan dia. Alim nomor 1, baru akra. Jadi bahasanya para ulama fal afqah, kemudian fal akra. Fal afqah yang pertama, yang paling alim, yang kedua fal akra, yang paling baik bacaannya. Bukan lagu loh ya. Bukan, ini akra ini bukan lagu, nanti dikatakan lagu. Akra itu bukan suaranya enak, bukan. Akra itu lisannya fasih, terus tajwidnya tepat, terus suara hafalan Qur'annya banyak, itu namanya akra. Makanya dikatakan suatu hadis,
Besok di akhir zaman yang alim sedikit, yang hafal Quran banyak, gitu loh. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Di sana Kanjeng Nabi mengatakan qari itu orang yang hafal Quran, orang yang paling banyak bacaan Qurannya. Sekarang urut-urutannya ini kamu tulis nanti ya. Afqah. Sama-sama pinternya. Aqra pas. Cari yang paling banyak hafalan Qur'annya atau paling fasih bacaannya, Aqra. Sama-sama Aqra'nya. Ya toh? Yang satu wis pinter, Aqra. Sama-sama alimnya, maka cari fal azhad. Yang kedua, yang keberapa ini? Yang ketiga, pilih fal azhad. Yang ketiga fal azhad, yang paling kurang suka dengan dunia. Zuhud itu tak patah seneng dengan dunia. Dikasih tahu, Mbak, ini ada baju bagus, Mbak. Aku kalau ke dunia sudah enggak begitu senang. Oh, jadikan imam ini. Keren ini. Mbak, ini ada MS Glow, Mbak. Oh, mohon maaf, aku sudah enggak memikiri wajah lagi. Loh, yang apa yang dipikiri ini? Ya, ono santri, apa bedanya sate sama tempe? Gak bisa bedakan. Wah, gak pada seneng dunia ini. Dahulukan jadi imam ya. Ya, kalau saya seneng dunia ini, apa bedanya? Suruh milih uang 10.000 dengan uang 2 juta. Tapi yang 2 juta kurang barokah, yang 10.000 barokah. Kok milih yang 10.000 berarti azhad ini. Orang zuhud. Tak pada seneng zuhud itu apa sih? Hatinya tidak nyantol ke dunia. Dunia seperti diibaratkan WC. Itu WC-nya Pondok Putri yang sekarang dibangun. Itu dunia. Kata guru saya, apa zuhud? Zuhud adalah orang yang mampu mengibaratkan dunia seperti WC. Loh kok iso diibaratkan seperti WC? Saya tanya sama kamu. Kamu butuh enggak dunia? Wah jawaban rek, cok menengai. Butuh enggak? Butuh. Bagus, kita butuh dunia semua. Kamu butuh enggak WC? Kalau kamu enggak butuh WC, Pondok Putri mau ngising di mana? Tak cecer, sungai, wah bahaya. Ya. Butuh enggak WC? Butuh. Tapi dari guru saya, tapi enggak ada orang yang cinta WC. I love you WC. Aku cinta padamu WC, gak ono. Jadi kata guru saya, siapa mereka yang berlebihan mencintai dunia, maka dia seperti orang yang mencintai WC. Kok kamu punya teman I love you WC, itu orang sehat apa enggak sehat? Enggak sehat, ya. Ya wes, ya. Wes azhad. Sekarang zuhudnya sama. Zuhudnya sama. Sama sudah. Maka pilih fal aura. Yang ke berapa? 4. Fal aura. Apa aura? Yang paling takut dengan keharaman. Ya. Ustadz Arifin bergabung dengan Ustadz Misbah. Podo-podo ngalime, podo pintere, podo tidak seneng dunianya. Tapi Ustadz Arifin dikasih tahu perempuan, iya bos, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara Ustadz Misbah langsung ditutup matanya dengan mengucapkan innalillah. Wah, takut iki berarti sing haram. Dahulukan fal aura, yang takut kepada yang haram. Ngono rek. Memang ketentuan syariat kayak gitu. Tapi aura afqah kok ono arek gak pate aura, gak pate zuhud, tapi ngalimnya nomor 1, dahulukan yang paling alim, tetap ilmu nomor 1. Makanya saya seneng ya. Ada yang kemarin tanya sama saya, Gus, sebenarnya ibadah dengan ilmu itu lebih didahulukan mana? Saya jawab, lebih didahulukan ilmu. Loh tapi katanya ada orang yang berilmu tapi tidak ahli ibadah. Sik dulu. Kanjeng Nabi itu pernah suatu hari jalan, lihat ada 2 halaqah
yang satu bahas ilmu, yang satu wiridan. Kanjeng Nabi duduk yang bahas ilmu. Nomor 2, kamu boleh ngomong akhlak lebih baik daripada ilmu. Itu yang ngomong harus orang yang punya ilmu. Jangan dibuat alasan akhlak lebih baik daripada ilmu, tapi yang ngomong orang yang tidak berilmu. Itu sama halnya dia menjatuhkan dirinya kepada dalam jurang. Kenapa? Boleh orang ngomong kayak gitu, tapi harus punya ilmu. Karena kamu tahu, ibadah tidak tahu ilmu, ibadahnya rusak. Ya enggak? Sekarang gini, kamu tahu ini akhlak yang baik kepada guru, ini akhlak yang baik kepada orang tua, ini akhlak yang baik kepada teman, dari siapa? Gak mungkin ada orang ahli ibadah tapi bohong akan ilmu. Ilmu tetap nomor 1, pondasinya. Baru kalau kamu sudah punya ilmu tinggi, baru kamu boleh ngomong akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Jangan sampai digunakan anak yang bodoh, malas belajar, dia ngomong sing penting akhlake. Loh itu alasannya arek sing malas belajar. Paham gak kamu? Karena sekarang kata-katanya ini sering digunakan ini. Akhlak dengan ilmu bagus mana? Yo bagus akhlak, sing penting akhlak kere, ilmu nomor 2. Itu yang ngomong pantasnya yang punya ilmu. Tapi kalau yang ngomong anak yang malas ngaji, Allah yang penting akhlak, ilmu nomor 2. Itu alasannya arek malas ngaji. Sering tau? Kamu dengar kayak gitu sering gak? Nah, sama dengan gini loh. Allah, itu kiai, kiai juga punya salah. Betul, yang maksum, yang terjaga dari salah cuman Kanjeng. Tapi menyamakan kamu dengan ulama itu kebodohan. Seakan-akan ulama itu sama dengan kita. Itu satu hal perilaku yang bodoh. Gitu loh. Kita ini sekarang ini sering mengolah kata-kata, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti yang harus dipaskan kata-kata itu bagaimana. Yang ketiga tadi, yang keempat apa tadi? Aura. Yang ke 5. Kok sekarang sama-sama wirainya? Siapa yang didahulukan? Fal asan fil Islam. Yang paling lama masuk Islam, atau bisa juga yang paling lama, ya, yang paling tua. Yang paling tua juga bisa masuk Islamnya. Umurnya paling banyak. Siapa di sini yang umurnya paling banyak? Hah? Andre, dahulukan. Paling tua maju. Terus yang keempat, yang keberapa ini dah? Kalau sudah sama-sama yang paling lama masuk Islam, fal asyraf nasaban. Lagi ternyata juga nasab itu jadi pertimbangan. Fal asyraf nasaban. Cari yang nasabnya paling baik. Siji anake Pak Camat. Nomor loro anake ulama. Dahulukan yang anaknya ulama. Kalau sudah sama. Jadi nasab itu juga penting. Maksudnya nasab itu penting kenapa? Al-Quran juga mempertimbangkan loh ya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ada tembok yang mau roboh. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahu kanzul lahuma wa kana abuhuma apa? Solihah. Karena bapaknya orang soleh. Berarti pertimbangan nasab. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan bapaknya orang soleh itu bapak yang ketujuh. Kakek yang ketujuh loh bisa memberikan barokah kepada cucu yang ketujuh. Berarti nasab itu ya penting. Penting juga. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kalau kamu cari perempuan yang carikan jodoh untuk kamu, boleh karena kayanya, boleh karena nasabnya. Nasab juga disebut. Tapi yang paling kamu pilih adalah yang paling akhlaknya paling baik. Taribat siyadak, maka kamu akan beruntung selamanya. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Terus yang keempat, yang keberapa ini dah? Yang berapa? 7. Pilih fal ahsanu dzikran, yang paling bagus namanya, sebutannya. Satunya disebut Saifullah, satunya disebut nyengir. Ojo didahulukan sing nyengir. Satunya disebut Toyik, satunya disebut Boker. Loh, ojo
Ya. Cari namanya siapa? Ahmad. Sopo jenenge ngono ya. Itu yang paling bagus sebutannya, dahulukan. Makanya besok kamu kalau punya anak, ojo ben seroben, jangan gampang-gampang ngasih nama anak yang kamu sendiri nggak tahu artinya. Saya kemarin malam acara namanya panjang. Raden Ayu Kartiko Notoboto. Wis panjang, betul ini. Notoboto atau apa? Panjang sekali namanya. Saya tanya, ini siapa yang ngasih nama? Bapaknya Gus, bapaknya saya panggil. Mana bapaknya? Nih, panggil sama aja. Ini kok ada Raden. Raden itu setahu saya laki. Ayu itu perempuan. Kok gabungan antara laki dan perempuan? Soalnya anak mbak laki apa bini dia? Itu ya. Ternyata saya tanya dia orang Blitar. Yang ngundang itu orang Blitar. Gak ngerti bahasa dia. Kamu tahu artinya? Tahu Gus. Ya wes lah kalau tahu gak masalah. Tapi saya gak tahu artinya. Namanya Jawa. Orang Madura namanya Jawa. Raden Ayu Kartika Notoboto Limo. Ya. Munggah. Ya Allah, ono anak saiki. Sekarang tuh namanya panjang-panjang. Kalau saya lebih seneng, ini tips buat nama ya. Kalau saya lebih seneng kalau nama itu tiga nama. Muhammad, Najih, Mukasya, 3. Kalau 2 kurang. Kalau saya ini kurang ini Muhammad Syakur, makanya ditambahi sama anak-anak dulu di Lirboyo Muhammad Syakur Dewa. Ya, kamu siapa namanya? Muhammad Abdul Habib. Bapak kamu siapa namanya? So. Abdul Habib So. Ya. 3. Saya kalau buat nama rata-rata 3 suku kata. Jangan buat nama sampai 6 suku kata. Gak muat. Muhammad, Daniel, Mustafa, apalagi panjang sekali. Ini gak muat. 3 aja. Itu kalau saya buat nama pasti ada orang kok minta nama sama saya, pasti saya kasih 3 kosakata. Terus setelah itu sampai apa tadi? Bagus sebutannya. Yang ketiga kok sama lagi, fal andofu sauban, yang paling bersih bajunya. Congok. Oh, bajunya bau. Cari yang paling bersih, suruh jadi imam. Kalau sudah bajunya paling bersih, sama, bajunya bersih semua, maka fawajhan, pilih yang paling bagus wajahnya, yang paling cantik sopo, maju. Sopo sing lakian sing paling ganteng, merasa paling ganteng? Hah? Sopo? Andre, paling ganteng Andre merasa, ya wes maju Andre. Fawajhan, paling ganteng. Njok, Tan Andre, njok, pokoknya saya jadi imam. Loh kenapa Andre? Karena menurut saya wajah saya paling ganteng. Ya maju. Tapi wajah tetap kalah sama baju. Ada orang wajahnya ganteng, ada orang perempuan jadi imam, wajahnya cantik tapi nggak pernah mandi. Satunya biasa-biasa tapi bajunya bagus, sering mandi. Dahulukan dia yang bajunya bagus, wajah tetap nomor 2. Gini loh ya. Coba kamu mikir ya. Ono arek, Duk, kamu coba pilih. Arek ganteng tapi sebulan tak mandi, bajunya kowoproh. Kalau kentut bau sekali. Kamu ilfil sama dia. Tapi ada anak biasa-biasa, wajahnya ya biasa-biasa kayak Sepul ya tak? Tapi dia bersih, pakaiannya bersih, pilih. Wajahnya ganteng kayak Nabil gitu. Karena Nabil ini katanya jadi idola santri putri. Ganteng tapi kok gak pernah mandi awak mobil, gak usah maju jadi imam. Bau. Oh, Jayim ini sering mandi. Ya. Terus yang selanjutnya fabadanan. Kalau sudah paling sip fabadanan, badannya paling bersih, paling sogek,
Sopo ning sini badannya paling sogek, seros koros mundur sik. Ya. Wes koros jelek ngentutan, wes iki mundur sik. Terus fakasban, pekerjaannya paling bagus. Ya. Itu urut-urutannya. Baru terakhir ini, belum terakhir ini fal ahsan sautan. Lah ini baru ada. Urutan keberapa itu? Fal ahsan sautan, yang paling bagus suaranya. Berarti nomor berapa? Nomor berapa? 11. Suara bagus itu ternyata jadi pertimbangan jadi imam sholat, tapi pertimbangan yang nomor 11. Suaranya bagus tapi wajahnya jelek, iku didahulukan sih. Wajahnya yang paling bersih ya. Suara bagus tapi fasih bacaannya yang biasa-biasa, lebih dafal ahsanu sautan. Jadi pertimbangan tapi akhir. Setelah suaranya paling bagus, faduz zaujah. Ini terakhir sudah. Apa faduz zaujah? Baru yang punya istri didahulukan. Yang punya apa? Istri. Satunya jomblo, tak laku-laku. Satunya sudah punya istri. Dahulukan yang punya istri. Kenapa yang punya istri lebih didahulukan? Karena orang jomblo itu kalau sholat pikirannya kadang kemana-mana. Allahu Akbar, mikirin si ini, mikirin si itu, mikirin si dia. Tapi kalau sudah punya istri, mau mikiri apa? Allahu Akbar, ya dia sudah gak mikirin itu. Karena sudah punya istri. Maka terakhir sudah fadhu zaujah. Jadi mendahulukan orang-orang yang berhak menjadi imam sholat itu penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka sholatnya biar lebih sempurna. Jadi suara itu bisa jadi pertimbangan, tapi yang paling nomor satu pertimbangan apa nomor satu tadi? Fal afqah, fal a'lam, yang paling alim. Kira-kira seperti itu yang harus kita pegangi untuk jadikan pijakan memutuskan hukum mengenai masalah siapa yang berhak menjadi imam sholat. Al-Fatihah.